Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya. Apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya, ya. Selalu sehat, kemudian tidak kurang suatu apa, tetap semangat belajar, tetap fokus, tetap konsentrasi, dan tetap yang paling penting adalah tetap gunakan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, nanti kalian silahkan absen di link yang sudah disediakan. Nanti silahkan kalian isi, jangan lupa. Kemudian nanti kalian kirim tanggapan kalian. Baik, pada minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang cara konfigurasi proxy server. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana mengkonfigurasi proxy server. Baik, Fabri akan presentasikan konfigurasi, kemudian bagaimana itu mengkonfigurasi, kemudian yang kedua adalah langkahnya bagaimana. Nanti di ketiga sesi penutup nanti kalian bisa tanya jawab. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk kompetensi dasar kali ini 4.12 ya. Kalau kemarin pengetahuannya, sekarang kita lanjutannya 4.12. Melakukan konfigurasi proxy server jaringan. Indikator KD pada KI keterampilan ya. Yang pertama, mengkonfigurasi proxy server pada jaringan. Yang kedua, membuat laporan hasil konfigurasi proxy server pada jaringan. Jadi nanti kalian setelah mengkonfigurasi atau praktek, kalian membuat laporannya. Terus tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengkonfigurasi proxy server dengan benar melalui media simulasi VirtualBox dan Winbox, atau nanti kita pakai perangkat yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi proxy server dengan tepat dan menyajikan hasil dalam bentuk laporan melalui simulasi VirtualBox dan Winbox, atau mungkin nanti bisa pakai Cisco paket tracer. Tetapi kali ini Fabri ingin mencoba memperagakan langkah-langkah dengan menggunakan peralatannya. Nah, perlu diingat, sebelum kalian melakukan konfigurasi atau langkah-langkah konfigurasi proxy server, yang perlu kalian perhatikan, jika nanti kalian menggunakan perangkat, nah kalian harus membuat topologinya terlebih dahulu. Tentukan topologinya seperti ini ya. Nanti Ether 1 mengarah ke ISP, Ether 2 mengarah ke klien ya, seperti itu. Itu untuk konfigurasinya. Nah, baru setelah kalian tetapkan seperti ini, kita mulai langkah-langkah konfigurasi proxy. Kita buka Winbox-nya seperti ini ya. Nanti kita klik MAC address-nya yang terdeteksi, kemudian connect, akan muncul tampilan awal halaman Winbox seperti ini. Nah, kita buat interface-nya, kita rubah namanya biar memudahkan kita untuk mengkonfigurasinya. Yang pertama kita kasih nama internet, kemudian yang kedua kita kasih nama ke klien atau ke LAN ya, play oke. Kemudian yang ketiga, nanti kalau kita mau pakai wirelessnya kita aktifkan, tinggal klik kemudian checklist atau tanda centang di atas. Baik, ini berarti sudah aktif semua. Berikutnya kita kasih IP address setiap interface-nya. Untuk interface 1 kita pastikan kita beri IP yang sama dengan IP yang dari ISP ya. Misalkan di sini punya saya 192.168.1.1/24. Kemudian internet apply, networknya akan otomatis muncul. Oke. Kemudian yang kedua, add lagi, plus lagi untuk LAN-nya. Misalkan saya kasih 192.168.1/24. Itu untuk Ether yang kedua ya. Sama nanti play, kemudian oke, Ether 2 atau LAN, play oke. Kemudian yang ketiga
tambah lagi kalau kita mau ke wirelessnya diaktifkan, misalkan saya pakai 192, 168, 200, 134 garis LAN play oke. Nah, itu untuk interface-nya sudah kita kasih IP address semuanya. Sekarang kita root untuk di internet ya, IP kemudian root ya, kemudian DNS dulu ya. Maaf, DNS dulu kita aktifkan DNS-nya. Servernya ke 88, kemudian yang kedua 88.44. Jangan lupa centang allow remote ya, kemudian apply oke. Ya, seperti itu. Kemudian masuk IP, kemudian masuk ke root ya. Ke root kita add tambah, pastikan untuk gateway-nya sesuaikan dengan yang tadi kita isi atau sesuaikan dengan yang internet kita miliki. 192, 108, 1.1 apply oke. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti ini kita cek dulu harusnya sudah terkoneksi dengan internet router kita ya. Klik IP, kemudian new terminal atau seperti itu nggak apa-apa. Tapi sebelumnya kita masukkan NAT dulu ke firewall, kemudian NAT masuk ke Ethernet, kemudian internet, kemudian Ethernet, kemudian apply oke. Nah, seperti itu baru kita masuk ke pengujian apakah sudah ada internetnya. Ke new terminal. New terminal kita ping ke salah satu alamat google.com ya. Coba google.com. Oh, maaf salah. Ini kecil harusnya. Ping google.com. Enter. Nah, replay berarti routernya sudah ada internet. Langkah berikutnya kita setting. Yang kedua, kita untuk setting ke proxy-nya ya, proxy-nya. Jadi IP masuk ke web proxy. Nah, ke web proxy, klik web proxy, kemudian muncul dialog box seperti ini. Kemudian kita centang tulisan enable yang di atas seperti ini. Nah, centang, kemudian portnya jangan lupa 8080. Nah, untuk Animouse-nya boleh centang, boleh tidak. Nah, untuk chat administratornya kita isi dengan nama kita atau mungkin nama administratornya siapa ya. Kalau standarnya webmaster, misalkan siswa@sekolah.sch.id juga boleh. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan latihan @sekolah.sch.id ya, misalnya seperti itu. Kemudian nanti untuk chat on disk-nya diaktifkan biar nanti ketika ada situs yang terbuka oleh klien berarti akan tersimpan di memorinya mikrotiknya seperti itu ya. Jangan lupa. Kemudian latihan sekolah.sch.id, centang chat on disk-nya, kemudian nanti apply dan oke. Nah, dengan seperti ini berarti konfigurasi proxy server telah selesai. Apply oke. Nah, untuk melanjutkan konfigurasi berikutnya, misalkan nanti kita akan mengeblok situs, mengalihkan situs, berarti ada konfigurasi yang lainnya. Demikian untuk konfigurasi proxy server ya. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas dipersilahkan. Pertanyaan pertama bagus. Saya tampung dulu ya Mas, saya tampung dulu. Pertanyaan yang kedua, silahkan. Saya buka pertanyaan kedua. Fungsi dari setting NAT firewall itu untuk apa ya Pak? Ya, silahkan Mbak Sufika Nur Cahyani, silahkan Mbak. Kenapa pada setting proxy server harus mencentang caca on disk? Chat on disk. Tadi dari Mbak Dewi Sekar. Nah, tadi bertanya salah satu atau fungsi setting NAT firewall itu apa Pak? Nah, atau bahasa kita sehari-hari adalah mengizinkan user atau klien yang melewati ke router itu dapat mengakses ke internet dengan izin atau prosedur yang diterapkan oleh router. Checklist chat on disk yang akan digunakan ketika ada user mengakses sebuah situs internet, ambil contoh Google, atau kemudian mencari gambar gunung seperti itu ya. Satu user browsing Google, terus kemudian browsing gambar Google. Nah, dengan cara seperti itu, dengan cara mencentang chat on disk-nya, maka
web atau situs yang tadi dibuka oleh user itu terekam di dalam router, di dalam disknya. Sehingga nanti jika ada user lain ya atau komputer lain mengakses situs yang sama, user tersebut tidak langsung mengambil dari ISP. Jadi mengambilnya cukup dari router itu sendiri. Nah, dengan demikian nanti efeknya adalah bisa mengoptimalkan bandwidth. Seperti itu penjelasan dari Pak Pri, Mas Sarif, Mbak Dewi, Mbak Sufika. Jelas ya? Jelas Pak, sudah jelas. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Atau mungkin mengukur sejauh mana kalian memahami materi. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan kesalahan atau soal yang ada di link yang sudah Pak Pri siapkan. Ya, nanti linknya akan saya share ya di grup WA kalian. Kesimpulannya adalah untuk melakukan langkah-langkah konfigurasi server, kita harus menggunakan prosedur yang sesuai atau SOP yang berlaku. Dan fungsi konfigurasi transparent proxy atau proxy server adalah digunakan filtering, caching, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa menghemat bandwidth, kemudian bisa merekam histori segala macam. Nah, itu kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Ya, silahkan salah satu memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Malam. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.